Shalom semua, haleluya. Kita sudah sampai ke pengakhiran siri inspirasi Alkitab, cari jodoh, cara Alkitab. Puji Tuhan, saudara setia mengikuti dan saya pasti ya, bila kita tabur firman Tuhan minggu demi minggu dan membenarkan firman Tuhan memimpin langkah kita, saudara akan mengecapi sukses yang luar biasa. Karena yang memimpin bukan idenya manusia, tetapi yaitu sabda firman Allah yang turun dari surga. Pasti saudara diberkati. Saudara yang kekasih, kita di dalam pelajaran yang ke-7, cari jodoh, cara Alkitab. Dan hari ini saudara, kita akan belajar tentang 10, bukan 10 berkat, yaitu poin yang ke-10 sebenarnya, minta maaf. Di dalam 7 pelajaran ini saya ada 10 poin ya, ataupun 10 fakta penting. Nanti kita akan mengimbas kembali semuanya. Saya akan menunjukkan kepada saudara berkat untuk perhubungan. Yaitu 3 otoritas penting yang perlu di dalam perhubungan itu. Ya, berkat dalam perhubungan. Seringkali orang melihat dan memikirkan bahwa berkat dalam perhubungan itu hanya dalam bentuk keselesaan hidup dari segi ekonomi. Saudara, kita pikir bahwa berkat itu adalah kita diberkati dengan keluarga dan juga kesehatan yang baik, dengan anak-anak yang pintar-pintar, saudaraku, dengan saudaraku kesenangan punya milik rumah, mobil dan semua yang diperlukan untuk kehidupan yang selesa. Ya, saya setuju, semua itu perlu. Itu adalah berkat dalam perhubungan. Tetapi ada suatu perhubungan yang menjadi berkat yang penting di dalam hidup saudara, dalam saudara mencari jodoh dan hidup sebagai suami istri. Ya, dan saya akan tunjukkan 3 otoritas perhubungan ya. 3 otoritas perhubungan yang penting di dalam hidup saudara untuk saudara menikmati berkat itu. Oke, yang saya maksudkan dengan 3 otoritas itu adalah suatu yang kita telah belajar sedikit minggu lalu dalam pelajaran yang ke-6. Apabila saudaraku hamba Abraham sampai ke rumah Ribka, diketemukan oleh Laban dan juga oleh Betuel, saudaraku, saudara dan bapaknya Ribka itu, dan mereka berbincang tentang rancangan masa depan untuk bernikah. Pernikahan di antara Ribka dengan Ishak. Di dalam rumah itu saudaraku, ada beberapa faktor penting. Dan di faktor-faktor itu adalah 3 otoritas perhubungan yang dinyatakan, yang dijelaskan di dalam bahagian terakhir Kejadian 24. Yang menolong saudara dan menolong setiap daripada pribadi yang mau membangun perhubungan yang diberkati. Ya, ada 3 otoritas perhubungan yang boleh dilihat yang akan membangun dan memberkati perhubungan saudara. Apakah 3 otoritas itu? Saudara, ini adalah suatu yang kita sering lupakan karena kita pikir, ini tak penting karena ini adalah perkara yang kecil. Tetapi sebenarnya kalau dinyatakan di dalam firman Tuhan, berarti itu penting loh saudara, itu penting. Mari kita lihat apakah otoritas yang pertama yang kita perlu, yang membawa berkat dalam perhubungan kita. Yang pertama, Kejadian 24 ayat 50. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datang dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Kemudian, saudaraku, ini adalah yang pertama, otoritas yang pertama, yaitu otoritas Tuhan. Ya, otoritas Tuhan. Pelajaran 6 kita sudah cover yang perlu tentang kenapa Tuhan harus menjadi penyambung jambatan. Dan Tuhan adalah pribadi yang harus menjadi pemimpin utama kita. Nah, ini saudaraku adalah otoritas yang kita lihat ketara di dalam bahagian ketiga ataupun bahagian terakhir. Ingat saya katakan dalam Kejadian 24 ada 3 bahagian. Ayat 1 hingga ayat 30 begitu saudaraku, di mana berbicara tentang permulaan perjalanan dan juga interaksi hamba Abraham dengan Ribka. Bahagian kedua, dia mengimbas kembali semua kepimpinan Tuhan. Ayat 34 sampai 48. Kemudian bahagian ketiga adalah bahagian di mana dia berbicara tentang dengan keluarga Ribka. Dan langkah-langkah yang diperlukan untuk pernikahan
dengan keluarga Ribka. Di situ bahagian ketiga, kita berada di bahagian ketiga Kejadian 24 itu. Dan dibuktikan kepada kita ada berkat yang perlu di dalam perhubungan, dan berkat yang pertama adalah otoritas Tuhan. Keluarga Ribka sendiri mengakui itu dan berkata, semua ini datang dari Tuhan. Kita sudah bincang ini pelajaran lalu, tapi kita melihat pengakuan mereka. Dan mereka mengatakan mereka tidak boleh tahu yang mana baik, yang mana buruk. Tapi semuanya ditentukan Tuhan. Satu lagi juga firman yang bercakap tentang otoritasnya Tuhan, yaitu Kejadian 24 dan ayat yang ke-51. Bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, kelihatan saudaraku ayat 50 dan 51, keluarga Ribka mengakui ada otoritas Tuhan di dalam perhubungan yang dibentuk dan diberkati oleh Tuhan itu. Yaitu dalam ayat 50 dia berkata, semuanya daripada Tuhan, bukan kami. Kedua dia berkata, bawalah dia pergi seperti mana yang difirmankan Tuhan. Jadi dalam kita membangun satu pernikahan, adakah otoritas Tuhan diberikan ruang, diberikan tempat yang penting? Banyak orang tidak. Saudara, selepas hari pernikahan, kemudian seterusnya adalah komitmen pernikahan. Semua orang suka hari pernikahan. Oh, happy, excited. Oh, sangat luar biasa. Oh, romantic. Oh, saudaraku, pesta yang luar biasa. Ya, hari pernikahan. Selepas hari pernikahan, saudaraku, ada komitmen pernikahan. Dan itu yang lebih susah. Kita bilang dalam bahasa Inggris, a wedding takes maybe an hour, but a marriage takes a lifetime. Nah, saudara, berarti hari pernikahan itu mungkin hanya 1 jam saja, saudara. Habis sudah kebaktian pernikahan. Tetapi komitmen pernikahan, oh, sampai saudaraku, kita meninggalkan bumi ini, kan? Sebagai suami istri. So, otoritas Tuhan perlu diberikan prioritas. Otoritas Tuhan adalah faktor yang penting. Di antara 3 otoritas Tuhan, nyata dan jelas dalam ayat 50 dan 51. Mereka berkata, hanya Tuhan. Semuanya datang dari Tuhan. Dan mereka juga berkata, seperti yang difirmankan Tuhan. Itu adalah otoritas Tuhan. Apakah otoritas yang kedua yang kita boleh lihat? Otoritas yang kedua yang ternyata di dalam bahagian ketiga Kejadian 24 adalah, atau bahagian terakhir, ayat 58 Kejadian 24. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi berserta orang ini? Jawabnya, mau. Otoritas pribadi. Saya setuju bahwa kita harus memberi hormat kepada keluarga orang tua kita dalam kita memutuskan pernikahan kita. Tetapi orang tua juga harus tahu bahwa mereka harus menghormati otoritas pribadi yang mau bernikah itu. Saudara, jangan cakap dengan orang tua kita ataupun keluarga kita, bukan kamu yang kawin, saya yang kawin, bukan kamu, diam loh. Begitu, oh saudara salah. Ya betul, kamu yang bernikah bukan mereka. Jadi kamu berhak membuat keputusan kamu. Betul, itu hak saudara, itu otoritas pribadi saudara. Namun begitu, saudara yang kekasih, kita juga harus memberikan hormat kepada keluarga kita, kan? Ya. Jadi saudara, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada anak yang sudah dewasa yang akan bernikah, yang mungkin menonton acara ini, kebetulan mengikuti, atau kamu yang mau berbicara dengan familymu, bahwa keinginan kamu juga penting dan mereka harus tahu. Ya betul, Alkitab membuktikan otoritas kamu, orang yang bernikah, bahwa permintaan kebenaran kamu juga perlu untuk pernikahan itu. Ayat 58 berkata, lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi berserta orang ini? Mereka tanya dia. Ribka diberi pilihan. Ribka diberikan otoritas membuat keputusan tentang masa depan dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingat bahwa
Tuhan juga kita mau menghormati anak kita dan kebebasan dan keinginan mereka juga penting. Ya, kita mungkin boleh cari jodoh. Ya kan, kita boleh mencari jodoh. Ada budaya yang suka mencari jodoh untuk anak mereka, ya kan? Mereka bilang, oh orang ini pelan sangat, tiada idea macam mana cari jodoh. Biarin saya yang carikan yang cocok buat dia, kan? Jadi mereka cari jodoh dan mereka bilang, kawin dengan orang ini bagus gitu, ya. Pasti cocok. Tapi kita juga harus mengenal ada otoritas Tuhan, ada otoritas pribadi. Anak yang perlu bernikah dan akan bernikah itu juga perlu diberi pilihan. Tidak boleh kita tiadakan pilihannya itu. Saya pernah counseling seorang anak muda yang berumur 19 tahun. Waktu itu mama dan bapaknya mau dia bernikah. Dan umurnya mungkin sekitar 17 tahun. Wanita, ya. Sehingga cara yang mereka buat, kononnya Kristen, cara yang mereka buat, mereka bawa anak itu masukin ke dalam rumah dan mereka kunci satu rumah. Dan orang yang akan bernikah dengan dia itu dibenarkan masuk dan bermalam dengan anak itu. Ya ampun, saudara, saya tak boleh bayangkan kenapa itu dibuat. Dan pria yang akan bernikah dengan dia, kononnya yang dijodohkan dengan dia, diberi arak jadi mabuk. Nah, tujuannya, saudaraku, kedagingan. Dia masuk ke dalam, dia tidur bersama dia, mungkin rogol dia karena dia tidak sadar diri karena dia mabuk. Dan dengan harapan, karena dia sudah meniduri atau rogol dia, dengan harapan, mereka tidak ada jalan lain kecuali bernikah saja. Itu yang wanita itu berkongsi dengan saya. Nah, saudara, saya pikir otoritas pribadi wanita itu dirampas, ditiadakan, tidak diberi otoritas secara pribadi untuk membuat keputusan. Saya pikir itu salah. Karena tidak masuk jalur firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ayat 58, keluarga Ribka memberi dia kebenaran untuk membuat keputusan. Apakah Ribka setuju? Jawabnya, mau. Dia pun maulah, saudara. Memang dia mau. At least sekurang-kurangnya family-nya meminta kebenaran dan percaya dengan otoritas pribadi Ribka. Saya berdoa tidak ada keluarga Kristen, keluarga di EPCC, ataupun siapa yang mendengar ini menghalang, melarang, tiadakan otoritas yang seharusnya milik anak itu. Sangat perlu, sangat penting. Otoritas Tuhan nomor 1, otoritas pribadi nomor 2. Dan saudara, yang ketiga yang kita akan belajar di sini adalah otoritas keluarga. Mari kita baca. Kejadian 24 ayat 60 berkata begini. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Ya, saudara. Sekali lagi, ini berkatnya. Saudara kami, semoga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa. Dengan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Wow. Otoritas Tuhan, otoritas pribadi, otoritas keluarga. Anak muda, ingat, kamu perlu berkat daripada bapak dan mama kamu. Keluarga kamu harus memberi berkat. Saya tahu ada keluarga membantah atas sebab-sebab yang tiada munasabah langsung. Tidak masuk akal langsung. Namun begitu, perlunya adanya tempat di dalam kehidupan seorang Kristen. Di dalam membangun perhubungan, ada berkatnya. 3 otoritas. Otoritas Tuhan, otoritas pribadi, otoritas keluarga. Penting saudara, otoritas keluarga. Nah, di dalam ayat 60 sangat jelas membuktikan firman Tuhan bahwa keluarga
Sama dengan keputusan yang dibuat oleh Ribka, sehingga mereka sama-sama sampai ke satu tempat di mana mereka membuat keputusan bersama, dan ada tempatnya Tuhan diberi otoritas, ada tempatnya pribadi. Ribka diberi membuat keputusan, ada tempatnya keluarganya memberkati. Keluarganya memberkati Ribka. Nah, saya tahu, saya juga banyak memberi counseling kepada beberapa jemaat kita yang mana family-nya tidak memberi kebenaran untuk bernikah. Nah, apa yang terjadi kalau saudara sampai ke satu ketika di mana ada tantangan keluarga? Berarti poin yang ketiga ini penting. Kita mau tiga-tiga otoritas ini bekerja sama. Tuhan, pribadi, dan juga keluarga. Saya bernikah dengan seorang wanita yang berbangsa Chinese. Nah, saudara, kami dari dua keluarga dan juga suku yang berbeda. Jadi, saya harus mendapat berkat keluarga Suzy. Dan juga berkat daripada keluarga saya. Dan memang keluarga saya pada mulanya berpikir bahwa karena saya adalah orang yang bernikah dengan seorang yang bukan satu suku dengan saya. Jadi mungkin ada keraguan, kekhawatiran dalam hati keluarga. Bagaimana dua suku yang berbeda, yang bahasa yang berbeda, ya kami boleh bisa hidup bersama. Bolehkah istri saya ngobrol-ngobrol, bicara-bicara, ya, dan enjoy keakraban kekeluargaan kalau tidak sama bahasa gitu. Ada kekhawatiran dari keluarga. Jadi bila ada tantangan, sebenarnya saya tidak ada banyak tantangan, Suzy juga tidak ada. Tetapi ada keluarga yang mempunyai tantangan. Tetapi sungguh pun mama saya bilang, kenapa kau tidak bernikah saja dengan orang kita? Kenapa kau harus bernikah dengan orang yang bukan sesuku dengan kita, sebahasa dengan kita? Itu kan permintaan mama. Tetapi saudaraku, namun dia tidak membantah, dia memberikan berkat kepada saya. Tetapi perbincangan kita hari ini adalah apa yang perlu dibuat, ya. Apa yang perlu dibuat kalau ada tantangan keluarga, oke? Kalau ada tantangan keluarga. Saya memberikan 6 poin penting untuk saudara kalau ada tantangan keluarga. Nomor 1, jangan lawan. Beri masa untuk keluarga Anda mengenal jodoh Anda. Kebanyakan kali mereka tantang karena mereka tidak tahu. Mereka tidak kenal. Mereka tidak pasti siapa orang ini, apa kebolehan, kemampuan, dia ini orangnya baik atau tidak. Jadi saudara perlu memberi masa. Masa itu penting, jangan keburuan. Jangan saudaraku terdesak dengan mau lakukan semua cepat-cepat. Saudara beri masa untuk keluarga Anda mengenal jodoh Anda, oke? Beri masa. Dan tolong jangan lawan. Bila saudara tahu ada tantangan, jangan cepat bertindak dengan berlawan, tak guna. Bila saudara diam dan saudara mendengar apa yang menjadi kekhawatiran mereka dan saudara tidak lawan, itu poin kemenangan untuk saudara. Karena mereka akan tengok, kenapa dia tidak lawan? Kenapa dia tidak memberontak? Saudara mendengar, dengar. Baiknya kau dengar apa sih keluhan mereka? Apa sih tantangan yang ada di hati mereka, saudara? Janganlah terus lawan. Bukan kamu yang kawin, saya yang kawin. Jangan campur dalam urusan. Kita belajar tentang 3 otoritas perhubungan yang penting yang membawa berkat dalam perhubungan kita. Ini adalah poin yang terakhir, poin yang ke-10. Dan sangat penting. Otoritas Tuhan, otoritas pribadi, otoritas keluarga. Tapi keluarga membantah, ingat, dengar apa yang mereka khawatir. Apa yang mereka khawatirkan. Apa yang mereka takut. Apa yang menjadi kebingungan, apa yang menjadi ketakutan di hati keluarga kamu itu. Kedua, tingkatkan komunikasi dengan melihat tahap keterbukaan mereka. Elakkan kejutan. Berarti saudara,
tingkatkan komunikasi kamu dengan keluarga kamu secara perlahan. Kalau saudara tahu ataupun sudah pasti akan ada tantangan dari family, jangan terus cakap, saya mau kawin. Gitu. Itu adalah kejutan. Elakkan kejutan. Kalau saudara tahu akan ada tantangan, elakkan kejutan. Jangan start dengan berkata, Mak, saya mau kawin. Oh, itu kejut mereka. Start dengan berkata, Mak, saya sudah mula kenal dengan seseorang. Jangan cakap, ini boyfriend saya. Ini tunang saya. Ini bakal suami saya. Ini bakal istri saya. Ini calon hidup saya. Kalau saya tidak kawin dia, saya akan mati. Aduh, jangan. Itu semua kejutan. Kalau saudara sudah tahu akan ada tantangan, mulalah saudara dengan berkomunikasi, dengan melihat tahap keterbukaan mereka. Apa mereka terbuka? Berapa banyak mereka terbuka? Atau mereka terus menutup hati mereka? Jadi bergantung. Kalau terus menutup hati mereka, saudara tidak bisa memberikan informasi lebih. Di tahap manakah perhubungan saudara? Mungkin baru kenal, mungkin belum jadi boyfriend atau sudah jadi boyfriend, girlfriend. Mula berpacaran, berpikir tentang mau bertunang. Sudah bicara tentang bernikah, ada banyak tahap kan? Lihatlah tahap keterbukaan mereka dan kongsikan tahap di mana saudara berada di dalam perhubungan itu. Itu bergantung tahap di mana saudara berada dan di mana saudara hanya boleh dikongsikan bergantung kepada tahap keterbukaan mereka. Kalau keterbukaan mereka itu tiada, tertutup, saudara tunggu dulu. Ya, informasikan sedikit demi sedikit mengikut tahap keterbukaan mereka. Elakkan kejutan. Oke, mungkin start dengan bilang saya suka dengan seseorang. Saya sedang berpikir, berdoa mau memulakan hubungan. Dan inilah orang. Jadi mereka boleh terima kalau mereka tahu saudara tidak berpikir tentang bernikah. Tapi hanya di proses-proses awal memulakan perhubungan itu. Jadi mereka tidak juga mempunyai bantahan yang terlalu keras. Karena mereka pikir, oh masih boleh berunding, berbicara dengan kamu. Oke, tapi bila kamu kata, saya mau bernikah. Begitu saudara, mereka akan takut tidak ada ruang untuk berunding, berbicara. Yang ketiga saudara boleh buat adalah tangani isu-isu yang menjadi kekhawatiran keluarga Anda. Nah inilah proses komunikasi yang perlu saudara berikan kepada keluarga. Contohnya isu-isu yang mungkin menjadi kekhawatiran mereka adalah apa kerja tunangmu? Uang. Cukup enggak uang itu? Isu perbezaan kaum, isu perbezaan agama, tempat tinggal. Apakah kekuatan ekonominya? Bisakah dia menampung keuangan dan juga keperluan keluargamu nanti? Ya, apakah latar belakang keluarganya, marganya? Oh, ada banyak soalan di dalam hati keluargamu. Kalau ada tantangan, kebanyakan keluarga kita dari latar belakang budaya Asia, mereka tidak terus-terus mengatakan semua tantangan mereka. Mereka simpan semua dan mereka berdiam, tapi ada banyak pikiran di dalam hati mereka yang mereka tidak luahkan dan tidak komunikasikan. Kamu sebagai orang yang sudah tahu pelajaran ini, kamulah yang membuka komunikasi. Kamulah yang menolong membuka ruang komunikasi dengan mereka. Oke? Dan kalau mereka tantang, kamu boleh cakap dengan mereka secara terbuka ataupun dengan secara halus. Kamu boleh berkata, oh dia kerja di sini. Oh keluarganya ada dari marga gini, dari latar belakang begini. Mereka sangat baik orangnya. Kamu tak perlu cakap, mari mama kita jumpa mereka. Mama dia akan datang lawat ke rumah kita nanti. Jangan undang dia ke rumah kamu kalau ada tantangan. Oke? Urusin semua hal-hal komunikasi. Berdoa Tuhan akan buka sedikit ruang di dalam hati mereka untuk kamu berunding dengan mereka. Untuk kamu menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu kekhawatiran di dalam hati mereka. Oke? Sebagaimana kamu perlu
memberi ruang untuk berunding, bagaimana mereka menunggu untuk ruang berunding dengan mereka, kamu juga harus memberi ruang untuk berunding dengan mereka. Oke, jadi ada persefahaman yang baik di antara dua pihak. Oke, tangani isu-isu yang menjadi kekhawatiran keluarga Anda, ya. Bawa semua ini. Dan juga carilah masa yang sesuai untuk bercakap. Jangan cari masa di mana keluarga tak berapa siap. Ya, penting. Poin-poin yang simple lah untuk membantu kita supaya jangan cari masa di mana ada krisis, kau bawa hal ini lagi. Cari masa di mana kamu sudah berdoa dan minta campur tangan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan di pihakmu. Amin. Ya, saudara. Seterusnya, apa yang perlu dibuat kalau ada tantangan keluarga? Nomor 4, tunda rancangan pernikahan jika perlu. Beri masa untuk keluarga Anda menerima hakikat itu. Nah, katakan kamu baru mengenal lelaki itu dan sudah ada tantangan. Oke? It's okay. Saudara boleh teruskan perhubungan itu. Tetapi di mata keluarga kamu tunda semua rancangan, seperti kamu tidak perlu berkongsi tentang rancangan pernikahan, rancangan mau berjumpa dengan keluarga dia, keluarga kamu jumpa dengan keluarga mereka, dia datang melawat rumah kamu, tunda semua ini, tunda. Jangan keburuan saudaraku, tunda semua ini. Ya. Dan berikan sedikit masa. Tujuan untuk kamu tunda semua ini adalah untuk memberikan masa untuk mereka cool down. Memberikan masa untuk mereka renung dan memikirkan. Dan kamu tidak perlu membawa isu ini berkali-kali ke depan family kamu. Berikan masa untuk ada ketenangan dan juga masa untuk mereka merenung, berpikir. Ya, jadi masa seperti kita panggil tidak ada perang, ya, tapi gencatan senjata, berarti masanya tidak ada perang. Diam begitu. Dalam sesuatu perang di dalam dunia, setelah lama kuat mereka bertempur akan ada gencatan senjata. Yaitu berarti masa di mana mereka berhenti berperang, mengurus yang terluka, tercedera, kembali mengumpul kekuatan senjata mereka. Kan, saudaraku, ada yang ini kenali sebagai dalam bahasa gencatan senjata. Masa untuk yang berpikir, merancang kembali. Jadi setelah ada tantangan, berikan masa itu. Berikan masa gencatan senjata. Supaya ada masa damai. Dan biasanya masa damai membantu tenangkan dua-dua pihak. Menolong dua-dua pihak berpikir dengan baik. Dan kemudian membuat rancangan seterusnya. Itu tunda rancangan pernikahan. Tak perlu cakap dan tak perlu rasa bahwa ini adalah menukar semua rancangan masa depan kamu. Ada satu jemaat kita begitu. Keluarganya memberontak dan membantah karena dia dan calon istrinya daripada dua suku yang berbeda. Bahasa yang berbeda. Dari kota yang berbeda. Oke, memang impossible lah. Dua-duanya Kristen, tetapi satu keluarganya, si suami itu bantah habis-habis, tidak mau. Dan juga mamanya itu seperti tidak suka orang yang tak satu marga, tak satu keluarga, tak satu suku dengan keluarganya. Jadi mama lelaki itu bantah, menolak habis-habisan. Jadi saya bilang dengan dia, jangan lawan, beri masa, tunda pernikahan. Saya yang counseling dia, saya yang buat counseling pernikahan dengan mereka. Saya suruh mereka tunda dan beri masa untuk family berubah. Dan mereka beri masa hampir setahun untuk perubahan hati, gencatan senjata, masa damai, untuk berpikir, komunikasi, saudaraku, dan membuka hati keluarga secara perlahan-lahan. Semua dilakukan. 4 poin ini semua dilakukan. Oke? Dan kemudian mereka cari pertolongan luar. Nah, saya pun mula campur tangan. Dan mula bicara dengan family.
pria itu. Dan menolong mereka melihat apa yang perlu sebagai seorang mak dan bapak boleh membantu di dalam hal ini. Dan apakah yang menyebabkan kesusahan kalau mereka terus berkeras dan tidak mau membantu. Saya melihat tujuan mereka adalah lebih prasangka ataupun prejudice terhadap suku itu dan suku ini. Mereka hanya mau anak mereka bernikah dengan suku yang sama. Jadi saudaraku, campur tangan luar yang kelima. Beri kesempatan untuk mungkin ahli keluarga boleh membantu. Ataupun teman-teman dari keluarga, ya. Teman dalam keluarga itu yang family itu kenal. Ataupun pastor, ya. Family friend or family member ataupun ahli keluarga, teman-teman dalam keluarga yang ada pengaruh. Ya, gunakan mereka. Minta pertolongan dari mereka. Minta kalau pendeta dan mereka hormati pendeta, ya bawa pendeta untuk bercakap. Dan akhirnya family itu berkata, kami beri kebenaran. Tapi kami tidak akan datang. Kami tidak akan hadiri pernikahan itu. Nah, itu satu kemenangan, satu permulaan yang baik. Tetapi saya menasihati couple ini, saya bilang, kita sudah ada satu kemenangan. Mereka setuju. Mereka beri kebenaran untuk kamu bernikah. Itu kemenangan. Kamu sudah ada otoritas keluarga. Otoritas Tuhan, otoritas pribadi, otoritas keluarga. Sudah ada. Tetapi kita tunggu dan kita berdoa. Ada keterbukaan lebih supaya mereka ikut pernikahan kamu. Nah saudaraku, nomor 6. Jangan lupa berdoa dengan teman-teman di gereja yang boleh mendukung Anda dalam doa. Teman-teman dalam kelompok sel, dalam gereja, orang yang kamu percayakan. Doa bersama saudara, doa bersama. Dan akhirnya, apa yang terjadi selepas 1 tahun begitu mereka menunggu, ada berkat dan mamanya bilang, saya tidak akan datang. Tapi bapakmu boleh pergi, saya tidak akan datang, begitu. Oke, so bapaknya datang untuk hari pernikahan itu, mamanya tidak. Nah, saya kata dengan mereka, it's okay. Kita sudah berdoa, kita sudah beri masa, ada otoritas keluarga, ada otoritas pribadi, ada otoritas Tuhan. Bapak sebagai kepala rumah, setuju datang dan memberkati, kita teruskan. Kita teruskan. Mamanya tidak datang. Tapi kita teruskan. Selepas pernikahan selesai, bila mereka mula berkeluarga, bila mula mereka ada keluarga, melahirkan anak dan sebagainya. Wow, hati mama pria itu berubah saudara. Berubah. Dan menjadi sangat akrab dan sangat menerima istri anaknya itu. Wow. Tapi saya mau saudara lihat, saya melalui tahap-tahap yang ditentukan yang saya katakan itu dengan mereka. Sehingga otoritas Tuhan, otoritas pribadi, otoritas keluarga ada. Bapak datang, Bapak memberi berkat. Dan Bapak tidak mampu menukar hati mamanya. Tapi it's okay. At least mamanya juga bilang, kau boleh kawin tapi aku tidak datang. It's okay. It's okay. Nah saudara, saya harap saudara jangan lupa bahwa kita perlu otoritas. Kita perlu otoritas perhubungan 3 ini untuk menikmati berkat perhubungan yang baik. Banyak anak muda lupa ini. Dan banyak anak muda hanya mementingkan pernikahan dan mengabaikan 3 otoritas ini. Otoritas keluarga, otoritas Tuhan, otoritas pribadi. Nah saudara, puji Tuhan, kita sudah cover semua pelajaran ini. Kita sudah selesai 10 langkah. Kita sudah selesai, puji Tuhan. Dan 7 pelajaran. Pelajaran 1 sampai 7. Cari jodoh, cara Alkitab sudah selesai. Tetapi sekarang saya membawa saudara untuk mengimbas kembali 10 poin yang telah saya cover, yang saya telah ajar saudara. Siap saudara? Mari kita lihat 10 poin itu bersama-sama kembali untuk mengimbas dan tangkap apa yang telah kita belajar. Ya saudara, seperti yang dibicarakan tadi, kita telah melihat di dalam 7 pelajaran ini 10
poin ataupun 10 pelajaran yang penting yang menolong kita untuk mengenal bagaimana mencari jodoh cara Alkitab. Mari saya bawa saudara mengimbas kembali 10 poin yang sangat penting. Cari jodoh cara Alkitab. Yang pertama yang kita belajar, saudara, adalah kita belajar tentang prinsip persamaan, di mana kita melihat kenapa perlu ada suatu persamaan di dalam kepercayaan kita, keimanan kita, dan juga ambisi, dan juga pegangan kita di dalam Tuhan yang kita sembah, dan Tuhan yang kita percaya. Karena itu yang diminta oleh Abraham kepada hambanya, supaya dia tidak mencari seorang wanita daripada tanah Kanaan. Yang kedua, saudara, adalah kita mengenal dan memilih antara faktor wow atau faktor Tuhan. Faktor wow itu adalah apa yang kelihatan ataupun membenarkan Tuhan yang memimpin. Dan bukan hanya bergantung kepada faktor wow yang kita first look itu, yang pandangan pertama. Banyak orang jatuh cinta pandang pertama kan. Saudara, tapi mereka tidak tahu mungkin bahwa ada faktor Tuhan yang lebih penting daripada hanya faktor wow yang sering berubah-ubah di dalam hidup kita. Saudaraku, yang ketiga adalah kita mengambil langkah pertama. Jangan hanya selalu cakap, oh saya mau istri, saya mau suami, manalah istri saya, mana suami saya. Tapi saudara harus ambil langkah dan mengambil langkah pertama seperti yang dilakukan oleh hambanya Abraham itu. Dan akhirnya dia dapat ketemu dengan istri untuk Ishak, saudaraku. Itu adalah nombor 3. Nombor 4 adalah posisikan untuk kesempatan memerhati. Dan daripada di tepi sumur itu dia perhatikan wanita-wanita keluar mengambil air. Dan dia memperhatikan ciri-ciri yang perlu untuk seorang istri memiliki. Khususnya untuk hambanya, anak kepada hambanya, yaitu Ishak yang bakal bernikah itu. So, memperhati, posisikan dirimu di tempat-tempat seperti di pelayanan dan juga di gereja. Bukan menjadi seorang mengintip, tetapi sambil melayani, sambil beribadah, saudara kita mencari kesempatan untuk memperhati, karena kita perlu membuat keputusan yang baik. Dan kita perlu memperhati dan melihat apa orang yang kita doakan itu adalah orang yang baik dan mempunyai ciri-ciri yang kita cari. Dan saudara, yang kelima adalah doa. Doa itu penting, saudara. Fondasi utama dalam mencari jodoh. Dan saudara boleh lihat dalam ayat 12, 14. Kita belajar benar-benar cara yang betul bagaimana berdoa. Bukan hanya berdoa, oh God, give me a wife. Tuhan berikan saya istri, Tuhan berikan saya suami. Tapi cara yang spesifik berdoa. Ya, saudara, kita belajar tentang itu. Dan yang keenam, saudaraku, adalah faktor kesucian. Kita belajar tentang seks dan kenapa seks pranikah ataupun seks itu dipandang di dalam konteks Alkitabiah. Dan kenapa seks itu dikhususkan di dalam konteks pernikahan, dalam batasan pernikahan. Dan kenapa Allah mau melindungi kita? Karena Allah mau membekal untuk kita. Ya saudaraku, sangat penting faktor kesucian yang kelihatan ketara di dalam hidup Ribka itu. Nomor 7 saudaraku, yaitu faktor masa berbanding dengan faktor musim. Kita memiliki masa, kita tahu masa, kita boleh lihat jam dan kita tahu masa. Tetapi musim itu kita tidak tahu, dan musim itu adalah kepimpinan Tuhan. Dan Tuhan menguasai musim. Dan kita perlu mengenal musim dan bukan hanya masa. Karena setiap musim itu ada pimpinan Tuhan yang berbeda-beda untuk kita. Jadi poin itu sangat penting dan membantu. Dan saudara, yang ke-8 adalah kita melihat Tuhan bukan saja memberi satu tanda, tetapi tanda-tanda. Oke? Tanda-tanda. Seperti apa? Kerajinan, tanggung jawab, kekudusan, dan semua yang dilihat ketara di dalam Ribka. Bukan saja satu tanda. Dia berdoa, Tuhan, wanita mana yang memberikan air kepada saya dan unta-unta, dialah istri saya. Bukan saja itu yang diperhatikan, tetapi diperhatikan semuanya. Ciri-ciri seorang wanita yang bertanggung jawab, yang bijak,
dan seorang yang benar-benar mengikuti kehendak Tuhan. Nah, saudaraku, itu adalah nomor 8. Dan yang ke-9, saudara, adalah yang kita pelajari adalah ini. Hanya Tuhan. Dia adalah penyambung jambatan, kan? Dia adalah penyambung jambatan, dan Tuhanlah yang membawa dua insan, dua pribadi dari latar belakang, dari suku, dari marga, dari pengalaman, pendidikan, budaya, saudaraku, semua berbeda. Mujizat betul kalau dua orang ini daripada perbezaan yang begitu besar bisa hidup bersama-sama. Sebab itu hanya Tuhan yang boleh memimpin, Tuhan yang boleh mendahului, Tuhan yang penuh dengan hikmat, Tuhan yang punya kepandaian. Jadi kita membenarkan Dia menjadi penyambung jambatan, hanya Tuhan. Dan yang terakhir sekali, saudara, seperti mana yang kita belajar tadi, yaitu berkat untuk perhubungan, 3 otoritas perhubungan, yaitu Tuhan, pribadi, kamu sendiri, dan juga otoritas keluarga. Yang saya doakan, saudara sudah belajar 10 langkah ini dan dalam 7 pelajaran, dan saya doakan ini membantu saudara. Berikan video-video ini kepada teman-teman yang akan mendapat berkat, mereka yang baru jatuh cinta, mereka yang berpikir bahwa mereka sedang mencari jodoh. Berikan 7 video ini dan benarkan mereka untuk mengambil masa di setiap akhir video itu untuk berbincang dan mengkaji setiap video itu dan pelajaran yang mereka pelajari dan bagaimana mereka boleh aplikasikan, dan ini akan membantu mereka. Saudara yang kekasih, ada banyak orang cari jodoh, cara duniawi, cara manusiawi, cara saudaraku, internet, semua itu mungkin ada tempatnya. Tapi saudaraku, banyak orang mencari jodoh cara gila, saudara, cara yang bodoh juga ada. Tetapi saudara, janganlah kita semua menjadi begitu. Mari kita cari jodoh cara Alkitab, karena itu memastikan kesejahteraan masa depan saudara. Karena Tuhan selalu memperhatikan masa depan yang terbaik buat saudara. Jadi mari cari jodoh cara Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan terima kasih.